Yasin wal Qur'anil Hakim. Pada bacaan Yasin, pada lafal ya ini kita namakan mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat, tumaddu ya mad dan tabi'iyan. Kita madkan pada huruf ya ini yaitu mad tabi'i 2 harakat, yaitu adanya alif di atas huruf ya. Kemudian pada huruf sin, di sini ini kita namakan awal-awal ini kita namakan dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Maka di sini ya, kemudian di sini itu huruf sin. Ya, sin seperti ini. Ya, sinun. Maka di sini karena kita wakafkan, maka sinnya mati. Maka kita namakan dengan di sini mad lazim harfi mukhaffaf. Yaitu mad yang kita panjangkan. Lazim itu artinya panjang, wajib. Harfi berarti berkenaan dengan huruf. Mukhaffaf itu ringan dalam pelafalannya. Pada lafal sin ini kita panjangkan tumaddu 6 harakat. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf itu terjadi ketika ada ada huruf atau mad yang datang pada huruf muqatta'ah, yaitu terdiri di atasnya di sini ada huruf matinya. Awalnya sukun bertemu dengan sukun lagi, ketika 2. Maka di sini kita panjangkan 6 harakat. Maka Yasin, jangan kebalik, jangan Yasin. Ini yang sering terjadi seperti itu. Harusnya ya-nya 2 harakat, sin-nya 6 harakat. Yasin dengan suara nun yang jelas. Wal Qur'anil Hakim. Wal mal di sini ada huruf lam yang sukun, atau kita namakan di sini dengan alif lam qamariyah, yaitu lamnya terbaca, ditulis dan dibaca. Wal Qur'ani, pada lafal ra ini ra-nya tafkhim, ra tebal, yaitu kita baca Qur'ani karena sebelum huruf ra sukun itu ada huruf dhammah. Kemudian anil hakim. Di sini wal Qur'ani. Kalau kita menuju mushaf Madinah, dia hanya di sebelahnya ada hamzah. Tapi kalau di sini dia ditandai dengan alif yang ada di atas huruf alif yang besar itu. Ini kita panjangkan dengan panjang mad tabi'i. Itu ani mad tabi'i. Nil hakim. Pada lafal ini al hakim, ini ada alif lam qamariyah kembali, yaitu alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah. Salah satunya adalah huruf qaf dan ha. Kemudian pada lafal hakim, di sini ada mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang kita baca ketika kita waqaf, yaitu apabila ada huruf, yaitu huruf yang kita waqafkan menjadi huruf sukun, mimnya awal berharakat, karena kita waqaf dia menjadi huruf sukun. Dan sebelum huruf mim itu ada huruf mad, maka ini kita namakan dengan mad arid disukun. Mad arid disukun terjadi hanya ketika kita waqaf. Panjangnya adalah kita boleh memanjangkan 2 harakat, 4 harakat, atau 6 harakat. Contoh al-hakim 2 harakat, 4 harakat, al-hakim 6 harakat, al-hakim. Kita ulangi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Innaka laminal mursalin. Pada lafal innaka, di sini ada nun yang berharakat tasydid, kita namakan dengan hukum tajwidnya gunnah. Cara membacanya kita tahan surah an-nya. Innaka, kemudian laminal mursalin. Di sini ada alif lam qamariyah, yaitu lam yang kita baca, lamnya terbaca. Kemudian ada mursalin, ada ra tafkhim, ra tebal, ketika melafalkan huruf ra-nya kita tebalkan. Mursalin. Pada lafal lin ini ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang kita baca di akhir bacaan yang adanya disebabkan karena ada sukun arid yang awalnya mursalina, karena kita waqaf menjadi nun yang sukun dan didahului dengan huruf mad. Maka kita panjangkan di sini boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat.
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala di sini ada mad tabi'i berupa alif yang di atas huruf lam dan ya-nya tidak kita anggap. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Siratim di sini ada bacaan mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif pada lafal huruf ra. Kemudian tim mustaqim di sini ada hukum tajwid berupa idgham bi gunnah yaitu ditandai dengan ada tanwin atau kasratain bertemu dengan huruf gunnah atau huruf idgham bi gunnah yaitu huruf mim. Cara membacanya kita masukkan tanwinnya ke mim sambil ditahan. Ala siratim mustaqim. Ya, kemudian mustaqim pada lafal qim ada mad arid disukun yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf disebabkan ada sukun arid, sukun yang timbul karena kita waqaf. Tanzilal azizir rahim. Pada lafal tanzila di sini ada bacaan tanzi, ada ikhfa hakiki yaitu adanya nun sukun bertemu dengan zai. Nah, ini tandai dengan warna yang berwarna. Kemudian zila ada mad tabi'i yaitu kasrah bertemu dengan ya. Pada lafal zi ketemu ya sukun, maka kita namakan mad tabi'i panjang 2 harakat. Lal ada alif lam qamariyah yaitu lamnya terbaca. Azizi sama kembali di sini ada zi yaitu mad tabi'i. Azizir rahim pada lafal rahim ada mad arid disukun yaitu mad yang kita baca disebabkan sukun arid yaitu sebab karena kita waqaf dan ada huruf yang awalnya berharakat menjadi sukun. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Pada bacaan litunzira di sini ada bacaan ikhfa hakiki yaitu ditandai dengan huruf nun yang bertemu dengan huruf zal yang mana zal termasuk daripada huruf ikhfa hakiki. Maka cara membacanya kita samarkan kepada huruf zal. Litunzira, litunzi. Ya, makhraj huruf zal yaitu ujung lidah menempel dengan gigi sari yang atas. Kemudian qauman ma pada lafal qauma di sini ada waw sukun yang didahului dengan fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin yang mana lembut dalam pelafalannya. Qauman ya. Kemudian qauman ma pada lafal mamma. Nah, di sini ada bacaan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah dan idgham di sini idgham yang naqis yang mana suaranya ya cara membacanya adalah masukkan tanwin kepada huruf mim, bukan lagi qauman ma tapi qauman ma sambil ditahan gunnahnya karena idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan gunnah yaitu ditahan. Kemudian ma unzira pada lafal ma di sini ada bacaan yaitu bacaan mad jaiz munfasil ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang pada setelah huruf mad yaitu lafal ma 2 harakat bertemu dengan hamzah pada lafal u, maka kita panjangkan dengan panjang 4 harakat untuk mad jaiz munfasil ma gitu ya. Kemudian unzira ini sama sebagaimana tadi yaitu adanya nun mati bertemu dengan zal, hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Kemudian aba'uhum pada lafal a ada bacaan mad tabi'i yaitu ditandai dengan adanya alif kecil di atas huruf alif atau huruf hamzah di sini. Kemudian ba'uhum ada lafal ba bertemu dengan huruf hamzah yaitu adanya mad tabi'i datang setelahnya huruf hamzah dan hamzah di sini itu di satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Apabila ada hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Kemudian hum fahum ada mim dan mim kedua-duanya bertemu dengan huruf fa dan huruf ghain, maka ini kita namakan dengan izhar syafawi.
apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Kemudian ghafilun, di sini ada mad tabi'i berupa fathah atau berupa alif di atas huruf ghain, maka ghafilun. Kemudian lafal nun, yaitu adanya mad arid lisukun yang ditandai dengan ketika kita waqaf, awalnya ghafiluna, karena kita waqaf kita matikan nunnya. Mad arid lisukun adalah disebabkan karena ada sukun arid pada akhir bacaan kita. Ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Pada bacaan laqad di sini ada hukum tajwid berupa qalqalah, yaitu suara dalnya. Apa itu qalqalah? Artinya memantul. Maka di sini kita harus mantulkan, ya, mantul. Maka laqad, tapi tidak laqad. Jangan sampai ada tambahan hamzah. Jangan laqad khalaq gitu ya. Sehingga membacanya bukan laqad tapi laqad khalaqna. Nah, misalkan begitu. Tapi kalau di sini laqad haqqal qawlu. Kemudian pada lafal haqqal qawlu, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu lamnya terbaca, haqqal langsung ke huruf lam. Kemudian qawlu, pada lafal qawlu di sini ada bacaan lin, yaitu huruf waw yang didahului dengan fathah. Ala aktsarihim, pada lafal ala di sini ada mad jaiz, yaitu adanya hamzah. Maka di sini kalau kita merujuk kepada cetakan mushaf Madinah, itu dia ada hamzah di atas huruf alifnya. Maka ketika ada hamzah datang setelah huruf mad, ya di sini ada huruf mad berupa alif, maka kalau hamzahnya berada di lain kata, kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Maka ala panjangnya berapa harakat? Panjangnya 4 harakat. Ala, ya, ala aktsarihim. Di sini kaf sukun itu punya sifat hamas, yaitu mengalirnya udara atau mengalirnya nafas kita. Ak sedikit saja. Aktsa. Kemudian di sini jangan sampai kita membaca sin, tapi di sini sa. Asa. Ala aktsarihim. Kemudian fahum, ada mim mati bertemu dengan fa, mim mati bertemu dengan la. Kedua-duanya kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus jelas, jangan ditahan gunnahnya. Jangan ala aktsarihim. Nah, ini kurang tepat, tapi dia langsung saja ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kemudian pada lafal la di sini ada fathah bertemu dengan alif, maka hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian yu'minun, yaitu kita matikan di lafal hamzah. Hamzah itu punya sifat namanya sifat syiddah, yaitu ketika melafalkannya itu suaranya tertahan, minun. Kemudian lafal nun ada hukum tajwid berupa mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf di akhir bacaan, sementara dia sebelum huruf akhirnya ada huruf mad, yang mana huruf nun ini sukunnya bukan sukun asli, akan tetapi sukun yang timbul karena kita waqaf. Maka la yu'minun, panjangnya mad arid lisukun, boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Pada bacaan inna, di sini ada lafal nun bertasydid, kita namakan dengan bacaan gunnah, atau hukum tajwidnya kita namakan dengan gunnah. Cara membacanya adalah kita menahan suara n-nya 2 harakat. Inna. Kemudian na, pada lafal na-nya ada fathah bertemu alif, maka ini kita namakan dengan mad tabi'i. Pada lafal n-nya di sini ada 2 hukum, yaitu gunnah dan mad tabi'i, yaitu in
inna, dua harakat nanya, nya ditahan dulu, jangan langsung inna ja'alna, tapi tahan dulu suara nunnya. Inna ja'alna. Kemudian lafal na yang kedua, ini mad tabi'i juga, adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian fi a'naqihim, pada lafal fi ini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf-huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya, kemudian ada hamzah di setelahnya, kalau hamzahnya di lain kata, itu kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Apabila dalam satu kata, kita namakan dengan mad wajib muttasil. Kita panjangkan untuk mad jaiz, yaitu 4 harakat dalam riwayatnya Imam Hafiz an Asim dari jalurnya Imam Syatibi. Fi a'naqihim. Nah, kembali lagi ada fathah bertemu alif, yaitu adanya mad tabi'i. Kemudian qihim, a'naqihim. Kemudian ketemu ada mim mati bertemu dengan alif, yaitu kita namakan dengan izhar syafawi. Apabila kita mendapati dalam bacaan kita ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan ba, maka itu kita namakan dengan izhar syafawi. Kemudian aghlala, hati-hati dalam pelafalan ghain, tidak boleh memantul, tidak boleh aghlala, nanti menjadi huruf yang mantul. Kemudian la ada mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harakat. Lan fahiya ila, pada lafal lan fa ini ada ikhfa hakiki, yaitu ditandai dengan fathatain bertemu dengan fa. Apabila ada fathatain bertemu dengan fa, maka ini hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Cara membacanya yaitu tanwinnya kita samarkan ke fa. Fa aghlalam fahiya ilal azqani. Pada lafal zal jangan sampai mantul, jangan azqani atau az dengan zai, karena di sini zal kecil, azqani. Pada lafal qa ada fathah bertemu alif, kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian fahum muqmahun. Pada lafal mim bertemu mim, ini kita namakan dengan idgham mimi. Yaitu cara membacanya, mim yang pertama masuk kepada mim yang kedua, kita tahan gunnahnya. Fahum muqmahun. Kemudian ada huruf qaf yang berharakat sukun, maka kita namakan dengan qalqalah. Yaitu suara qafnya memantul tapi tidak ada tambahan huruf hamzah. Jangan muqmahun. Jadi itu ada sakta dan ada tambahan hamzah. Cara yang betul adalah muqmahun. Kemudian lafal hun ada hukum berupa mad arid disukun, yaitu mad yang timbul karena kita waqaf, yang mana ketika ada satu huruf sebelum huruf akhirnya, yaitu ada huruf mad. Nah, di sini huruf akhirnya adalah nun. Nun ini karena kita berada di akhir bacaan, kita waqafkan, maka menjadi nun yang berharakat sukun. Nah, sukun ini kita namakan dengan sukun arid, maka dinamakan dengan mad arid disukun karena timbul disebabkan karena ada sukun yang timbul karena waqaf. Maka pada lafal mad arid disukun boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan juga boleh 6 harakat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Pada bacaan waja'alna ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian mim baini, pada lafal mim baini ini ada hukum tajwid berupa namanya iqlab. Iqlab itu artinya membalikkan. Membalikkan apa? Di sini ada nun mati bertemu dengan ba. Maka suara nunnya kita balikkan menjadi suara huruf mim. Maka yang kita dengarkan adalah mim, bukan lagi min, karena dia bertemu dengan ba. Maka apabila ada nun mati bertemu dengan ba, maka kita baca dengan bacaan iqlab, yaitu suara nunnya diganti dengan suara mim, dan kita tahan gunnahnya. Mim baini, gunnahnya 2 harakat. Kemudian lafal baini, yaitu ada bacaan lin berupa huruf ya yang didahului dengan
huruf fathah. Pada lafal baini dan aidi semuanya sama ya dalam bacaan lembut. Baini aidihim. Kemudian pada lafal dihim di sini ada bacaan apa namanya? Mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu dengan ya sukun, kita panjangkan 2 harakat. Kemudian di sini juga ada him, mim mati bertemu sin, yaitu bacaan izhar syafawi. Ditandai dengan apa? Adanya huruf mim yang bertemu dengan huruf sin. Yang mana izhar syafawi terjadi yaitu ketika adanya ketika adanya mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Yang mana itu bukan termasuk daripada huruf izhar syafawi. Kemudian pada lafal saddan wa min khalfihim, pada lafal saddan di sini ada harakat fathah. Maaf, ada harakat fathatain atau kita kenal dengan tanwin, datang setelahnya huruf waw. Maka ini kita namakan dengan idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Nah, di sini kami tulis karena di sini bersambung dengan yang di bawah. Ya. Maka idgham bi gunnah cara membacanya adalah kita masukkan awalnya kan saddan. Tapi karena bertemu dengan waw yang mana waw termasuk huruf idgham bi gunnah, maka langkahnya adalah kita masukkan ke waw tanwinnya, suaranya sehingga menjadi saddawa. Kemudian setelah itu ditahan gunnahnya. Saddawa min. Kemudian lafal wa min khalfihim. Ada bacaan izhar halqi, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf kha. Yang mana kha termasuk huruf-huruf halq, huruf-huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan. Maka dinamakan dengan izhar halqi karena suara nunnya dibaca jelas dan datang setelahnya huruf-huruf halq, yaitu huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan kita. Wa min khalfihim sadda. Nah, pada lafal him ada mim mati bertemu sin sama seperti sebelumnya yaitu izhar syafawi. Kemudian saddan fa, yaitu ikhfa hakiki, bacaan ikhfa. Ikhfa hakikinya di sini ikhfa aqrab karena fa masih termasuk yang dekat dengan suara huruf nun. Ya. Maka di sini saddan fa kita samarkan kepada huruf fa. Samarkan kepada huruf fa. Kita samarkan dengan huruf fa, maka saddan fa, langsung bukan lagi saddang fa tapi saddan fa gitu ya. Kita tahan gunnahnya sambil kita samarkan suara tanwinnya kepada huruf fa. Kemudian kita kita tahan gunnahnya 2 harakat. Kemudian fa'aghshaynahum, pada lafal ghain usahakan jangan sampai memantul, jangan dibaca fa'aghshaynahum. Ini bacaan yang keliru. Karena ghain tidak termasuk huruf yang dia memiliki sifat mantul. Kemudian syainahum sama. Di sini ada bacaan syaina, ada lafal syaina ketemu. Ya sukun di fathah yaitu bacaan lin. Ya, kita namakan dengan bacaan lin yang lembut dalam pelafalannya. Kemudian na ada mad tabi'i yaitu ditandai dengan alifnya yang ada di atas huruf nun. Hum fahum, ini 2 huruf ini izhar syafawi ya. Ada mim mati bertemu fa, mim mati bertemu la, kedua-duanya izhar syafawi. Kemudian la yubsirun, pada lafal la ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif, fathahnya di lam, alifnya di sebelah kirinya. Kemudian yubsirun ada huruf ba yang di dahulu ya, huruf ba yang berharakat sukun. Maka ini kita namakan dengan qalqalah. Usahakan qalqalahnya jangan sampai yubsirun, ada tambahan hamzah atau dengan saktah. Nah, ini kurang tepat. Cara membacanya adalah fahum la yubsirun ya, mengalir suara ba-nya, tidak putus dan tidak pula saktah dan tidak pula ada tambahan hamzah. La yubsirun. Kemudian lafal run, pada lafal run ini ada mad arid lisukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat atau 6 harakat. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada bacaan wasawaun
Ya, di sini wasawa ada mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, dan hamzah tersebut pada satu kata yang awalnya wa 2 harakat, ya, kemudian datang setelah huruf mad itu hamzah, dan hamzahnya di satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya adalah 4 harakat. Kemudian pada lafal ketemu ain, yaitu di sini ada izhar halqi. Izhar halqi, yaitu apabila terjadi adanya adanya tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf halq, yaitu ada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka suara tanwinnya atau suara nun sukunnya harus dibaca dengan jelas. Maka di sini wasawaun alaihim, tanpa adanya tahanan di gunnahnya atau tidak menahan gunnah, tapi jelas saja wasawaun alaihim. Kemudian alaihim pada lafal alai, di sini ada ya sukun yang didahului fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya. Kemudian alaihim anzartahum. Nah, di sini ada bacaan izhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan huruf hamzah. Maka apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka itu hukumnya izhar syafawi. Kemudian a'adza, di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf zal. Kemudian pada lafal ra, zar, itu za-nya tipis, ra-nya tebalkan. Jangan juga dibaca a'anzartahum, nanti ro-nya tipis, tapi a'anzartahum. Kemudian mim mati, am lam tun. Nah, di sini 3 mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka kita namakan izhar syafawi. Maka suara mimnya tidak boleh ditahan, tidak boleh anzartahum enggak, tapi dia langsung saja a'anzartahum am lam tunzirhum. Kemudian pada lafal tunzirhum ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu adanya nun bertemu dengan zal. Kemudian pada lafal ra, di sini ra tipis, ra tarqiq, tunzir, ya, tidak dibaca tunziru, nanti jadi ra tebal, tapi tunzirhum. Kemudian pada lafal hum bertemu dengan lam, kembali lagi hukum tajwidnya yaitu izhar syafawi. Kemudian la yu'minun, pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal hamzah harus, yaitu suaranya tertahan, yu'minun. Kemudian pada lafal nun ada bacaan mad arid disukun, panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat. Maka la yu'minun 2, la yu'minun 4 harakat, la yu'minun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.